Aksi unjuk rasa yang tergolong dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia, ASRI untuk Indramayu di kawasan Ponpes Al Zaitun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu diwarnai saling dorong. Aksi saling dorong tersebut terjadi karena masa aksi mencoba mendekat ke depan gerbang utama Ponpes Al Zaitun dengan menerobos barikade petugas kepolisian yang jaraknya sekitar 200 meter dari gerbang utama Ponpes Al Zaitun. Selain itu, masa yang tertahan oleh barisan barikade petugas kepolisian melakukan orasi di samping gerbang utama Ponpes Al Zaitun, di mana sejumlah massa membawa poster dan spanduk berupa tuntutan dan foto pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ada sedikitnya 7 tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi dari ASRI, salah satunya yakni meminta Ponpes Al Zaitun ditutup dan segera ditangkap Panji Gumilang. Kawanan monyet ekor panjang meresahkan desa Burneh, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Monyet yang memiliki habitat di bukit ini turun ke permukiman warga dalam seminggu terakhir. Tidak hanya masuk ke rumah warga dan merusak sejumlah benda, monyet ekor panjang ini juga menyerang seorang bocah hingga terluka. Saat ini warga tengah berburu monyet yang meresahkan tersebut dengan mencarinya menggunakan senapan angin. Warga menyusuri tegalan desa hingga naik ke wilayah perbukitan. Todus. Kok sakit, kok Seorang ibu rumah tangga menjadi korban perampokan di rumahnya sendiri di kota Binjai, Sumatera Utara pada siang hari. Perampokan terjadi di Kompleks Bragang, Asri Kota Binjai. Pelaku mulanya meminta uang tunai kepada korban. Namun karena korban tak memiliki uang tunai, pelaku memaksa korban mentransfer uang ke rekeningnya. Pelaku mengancam akan membunuh korban jika berteriak. Korban pun menuruti kemauan perampok dan akhirnya mengirim uang dari aplikasi mobile banking yang ada di ponselnya. Setelah transfer sejumlah uang, ponsel korban juga turut jadi incaran pelaku. Pelaku kemudian kabur dengan mengunci korban di dalam rumah agar korban tak bisa meminta pertolongan. Polda Sumatera Utara pun kini memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sama baiknya, sama segaris seperti sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Sudah mau weekend, harusnya juga ini tambah semangat, apalagi ada jumlah informasi penting yang sudah kita rangkum. Kita akan ulas dalam waktu 1 jam ke depan. Saya Agung Hardiansyah, inilah obrolan pagi selengkapnya. Sarapan informasi pagi Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kelompok geng motor menebar teror dengan melakukan penyerangan ke pos kamling di Kecamatan Menggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 6 Juli lalu. Aksi kelompok ini sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial, nampak 7 unit sepeda motor dengan pengendara yang saling berboncengan datang ke pos kamling di Komplek Makio Baji, Kecamatan Menggala, Kota Makassar. Mereka membawa senjata tajam berupa anak panah, celurit, serta parang. Kemudian mereka mengejar sejumlah pemuda. Selain di pos kamling Komplek Makio Baji,
Teror penyerangan serupa juga terjadi di Jalan Borong, Jambu. Para pelaku dipastikan merupakan orang yang sama. Dari aksi penyerangan di dua lokasi berbeda tersebut, ada 2 orang korban luka terkena anak panah. Satu korban di Jalan Makiobaji terkena anak panah di bagian tangan, dan satu korban lainnya di Jalan Borong Jambu terkena anak panah di bagian punggung dan selangkangan. Kedua korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pencabutan anak panah. Sementara kepolisian sektor Manggala tengah melakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi identitas para pelaku. Busur, Celurit, apa lagi? parang, banyak. Oh banyak dia. Iya. Ada 1 orang, Apanya kena? tangannya kena busur. Kena busur. Iya. Kita di apa? Saya dipukul ke saya. Dipukul. Sekitar pukul 3.30 ada laporan dari warga bahwa ada masyarakat di sekitar Makiobaji dan di Borong Jambu kena busur. Setelah itu langsung kami turun ke TKP dan betul. Namun para pelaku itu sudah tidak di tempat. Dan menurut informasi bahwa pelaku yang melakukan pembusuran yang di Makiobaji dengan di Borong Jambu, ciri-ciri motornya sama. Dua. Tidak hanya meresahkan berarti aksi geng motor tersebut bahkan sudah membuat 2 korban luka bahkan tertembus oleh senjata tadi ya. Kita berharap bahwa polisi bisa segera ambil tindakan nyata untuk memburu pelaku karena identitasnya juga sudah harusnya bisa segera diketahui begitu ya. Kita ke informasi lain, ini ada sebuah mobil pickup yang penuh dengan muatan buah jeruk terperosok jurang di Jalan Raya Desa Sukosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diduga nih, sang sopir truk terhalang pantulan cahaya sehingga tidak melihat arah jalur. Warga beramai-ramai mengambil jeruk yang tumpah ruah dan ini hanyut di sungai kawasan Kecamatan Gondang Legi ini. Pengiriman sedikitnya 6 kuintal jeruk yang baru diambil sang sopir dari pasar buah di Batu ini pun terpaksa tertunda atau bahkan gagal karena sebagiannya hanyut. Padahal sejatinya jeruk-jeruk ini akan dibawa ke kios buah kawasan Brongkos, Kabupaten Blitar. Kasat Lantas Polres Malang menyebut sang sopir diduga mengantuk saat mengendarai mobil. Sementara sang sopir mengaku berada dalam kondisi segar dan tidak mengantuk sama sekali pada saat kejadian. Hanya saja pantulan cahaya dalam kegelapan sempat membuat dirinya tak menyadari bahwa jalan berkelok hingga mobil yang ia kemudikan terus lurus dan terperosok ke jurang. Soalnya begitu. Udah gitu. Jalan tuh kelihatannya gimana? Kayak gelap gitu. Gelap ya. Tiba udah ada di sini. Ada di sini. Kalian sendiri tadi sama teman. Masih dibawa apa, Mas? Dibawa kemana, Mas? Bawa ke Wajah. Mau dibawa ke Wajah lagi? Tidak hanya jeruk yang berhamburan pemirsa karena kecelakaan ya, ternyata ini jengkol juga jadi korban kecelakaan loh ya. Kejadian ini terjadi saat pick up yang hendak naik ke atas kapal terguling tidak kuat menanjak. Petugas kebersihan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung bahu-membahu membersihkan ribuan butir jengkol yang berhamburan setelah sebuah mobil pickup terguling dari side rem dermaga. Peristiwa tersebut terjadi berawal saat mobil pickup L300 akan menaiki KMP Poetling 3 yang sedang proses muat di dermaga eksekutif Bakauheni, Lampung Selatan. Saat menaiki dan menikung di side rem, tiba-tiba mesin mobil pickup tersebut mati. Diduga karena beratnya beban muatan, mobil pickup L300 tersebut mundur dan menabrak pengaman side rem lalu terguling. Saat terguling, mobil pickup menimpa sebuah mobil sedan berwarna merah tua dengan nomor polisi B1325GE yang sedang antri masuk kapal. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sang sopir pickup berhasil keluar sebelum mobil pickup tersebut terguling. Sopir mobil sedan juga tidak mengalami cedera. Tujuannya mau kemana? Mau ke Bandung. Mau ke Bandung dari? Dari Gisting. Oh, dari Gisting. Bawa jengkol ya?
Di situ selaku apa? Kenek. Ya perlu dicek juga itu kelebihan muatan atau enggak, mudah-mudahan sih enggak ya. Tadi ada jeruk yang tumpah ruah bahkan hanyut di sungai, kemudian ada juga jengkol. Waduh. Nah, kita ke informasi lain kalau gitu pemirsa ya. Ini ada pesawat tempur Hercules yang baru akan dilakukan prosesi serah terima oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Udara. Yang spesial nih adalah ada jurnalis B Universe Teresia Silalahi berkesempatan menjajal pesawat hebat ini bersama Menhan. Penasaran seperti apa sensasi naik pesawat Hercules C-130? Nah, kita simak bersama-sama di liputannya, Teresia. Diketahui pesawat ini merupakan pesawat unit kedua setelah dari 5 pesawat yang nanti akan tiba di Indonesia. Dan memang pesawat ini adalah untuk penambahan arahan dari Presiden Jokowi untuk mempertahankan TNI yang berada di Indonesia. Ini merupakan penampakan dari pesawat Hercules C-130J. Ini kami sudah di belakang, di ekor belakang, dan perlu diperlihatkan ini situasi wartawan yang akan mencoba pesawat ini. Ya, saya baru dapat penjelasan dari KSAU dan dari Komandan Skadron Hercules ya. Ini termasuk yang paling modern, paling canggih. Tadi baru dikasih penjelasan yang dulu membutuhkan awak sampai 11 orang, sekarang cukup 3. Cukup 3. Ya, Oke, jadi kemajuannya luar biasa. Selama 30 menit kami sudah terbang di atas bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan memang rasanya sangat berbeda dengan pesawat komersial. Dan memang ini merupakan pesawat kedua dari 5 pesawat yang nanti akan datang di Indonesia. Dari Jakarta, Indonesia. Nah, pemirsa berikutnya kita akan cek apa saja yang sedang menjadi trending topik di media sosial, khususnya Instagram ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama kerabat dan rekan kerja nanti. Yang pertama nih ada tagar The Power of Emak-emak. Tagar tersebut menjadi perbincangan karena beredar rekaman video mama yang tengah mengemudikan mobil pickup ringsek, lagi-lagi pickup ya. Tapi ini ringsek dengan kecepatan tinggi. Nah, dalam video juga nampak mama ini masih menggunakan mukena saat mengemudi dari Kabupaten Baru menuju Makassar. Wah, the power of emak-emak never lose gitu ya. Bahkan ini masih pakai mukena habis sholat kayaknya ini. Kemudian yang kedua ini ada thread Instagram. Nah, Meta, perusahaan di balik Instagram, meluncurkan aplikasi baru yang memiliki kesamaan fitur dengan Twitter, di mana pengguna dapat melakukan percakapan publik secara real time. Mulai tanggal 6 Juli kemarin, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut resmi meluncurkan aplikasi baru pesaing Twitter. Platform tersebut juga tersedia di lebih dari 100 negara, dan tenang aja, kita di Indonesia juga bisa mengaksesnya kok ya. Ini kemarin bahkan 2 jam perdana pada saat pertama launch itu sudah langsung ada 2 juta akun baru mendaftar gitu. Nah, kalau dulu sebutannya mungkin zaman Twitter nyebutnya mencuit, kalau ini tweet karena utas mungkin mengutas kali ya. Terakhir, ini ada tagar Cak Nun. Tagar tersebut mengemuka karena cendekiawan M. Ainun Najib dikabarkan tak sadarkan diri dan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Semoga Cak Nun ini lekas diberi kesembuhan dan kembali pulih ya. Dan itu tadi pemirsa, apa saja yang sudah menjadi trending di sosial media yang bisa jadi inspirasi obrolan Anda dengan rekan kerja atau mungkin juga dengan teman-teman nanti ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada bayi perempuan berusia 7 bulan dengan berat 15 kg menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Bayi obesitas ini mengalami keterbatasan gerak dan mengalami luka di tubuhnya. Siti hanya bisa terbaring lantaran bobot tubuhnya berlebih. Bayi dengan berat badan 15 kg ini juga kerap menangis lantaran mengalami sesak nafas. Meski terakhir normal, Siti sempat dirawat inap akibat demam tinggi pada usia 2 bulan. Setelah itu, Siti mengalami pertumbuhan berat badan yang pesat. Sebelumnya, bayi perempuan ini telah menjalani perawatan rujukan ke sebuah rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Untuk mendapat perawatan lanjutan, Siti akan mendapat penanganan dari dokter spesialis imunologi dan tumbuh kembang anak.
Jadi untuk sementara, ini saya sekali lagi sementara ya, kondisinya memang ada kondisi kelainan hormonal, yang mana kelainan hormonal ini harus diteliti lebih lanjut lagi. Makanya penanganannya harus lebih komprehensif di rumah sakit kelas A, rumah sakit. Ya, beberapa waktu terakhir pemirsa kasus obesitas ini memang terus mencuat dan menjadi sorotan media begitu ya. Hampir seluruh penderita masih berusia muda dengan kondisinya tersebut ini tak jarang mereka harus dievakuasi dengan menggunakan alat bantu. Ada kasus apa saja yang sempat kami rangkum? Ini dia deretan kasus obesitas yang terjadi belakangan ini. Obesitas diderita remaja 19 tahun bernama Ahmad Juwanto, warga Ceger, Cipayung, Jakarta Timur hingga bobot badannya mencapai 230 kg. Berat badan Juwanto ini meningkat drastis begitu menginjak usia 18 tahun. Evakuasi Juwanto dilakukan usai adanya laporan dari Kelurahan Ceger. Pria berusia 19 tahun ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa untuk mendapat pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya ada Cipto Raharjo, warga Kunciran Indah, Pinang, Tangerang. Cipto mengidap obesitas sejak tahun 2015. Berat badannya yang sekitar 200 kg membuat Cipto hanya bisa terbaring dan duduk. Proses evakuasi Cipto melibatkan petugas damkar dan penyelamatan Kota Tangerang. Cipto pun terpaksa dievakuasi dengan troli dari dalam rumahnya sebelum diangkut dengan truk menuju RSUD Kota Tangerang. Kasus obesitas lainnya adalah Fajri, pria asal Tangerang dengan bobot 300 kg. Fajri meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada 22 Juni lalu. Saat dirujuk ke rumah sakit, pria berbobot 300 kg ini sudah terkena shock sepsis akibat morbid obesitas. Diketahui, berat badan Fajri meningkat selama tirah baring di rumah akibat kecelakaan. Sebelum kecelakaan, bobot Fajri telah mencapai 120 kg. Berdasarkan data P2PTM Kemenkes RI tahun 2017, 1 dari 4 orang dewasa alami obesitas dengan usia di atas 18 tahun. Di mana 25,8% penduduk dewasa tergolong obesitas. Jumlah itu melonjak naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 10,6%. Peluang obesitas paling tinggi tinggal di perkotaan sebesar 1,26 kali daripada yang tinggal di pedesaan. 29,7% obesitas dialami oleh perempuan, sedangkan laki-laki obesitas 11,4%. Dari deretan kasus ini, selayaknya warga mengantisipasi bahaya obesitas sejak dini, sehingga tidak ada lagi penambahan kasus ini. Tim Liputan, The Universe. Nah, pemirsa, dari catatan diri redaksi obrolan pagi aja nih ya, setiap pekan begitu selalu ada aja liputan-liputan tentang obesitas ini. Dalam beberapa waktu terakhir ini ya, dalam waktu dekat ini, tidak hanya orang tua, remaja, bahkan hingga balita juga masuk dalam daftar penyandang obesitas. Hal ini tentunya menjadi catatan untuk pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan nih. Lantas, apa kemudian langkah pemerintah agar dapat mengatasi fenomena ini? Kita tanya langsung kepada juru bicara Kemenkes, ada Dr. Muhammad Syahril. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Pak Syahril sudah terhubung dengan kami melalui sambungan telepon di sini. Sayang sekali, saya kepengennya kita ngobrol langsung di studio, tapi tampaknya juga keterbatasan kesibukan kita sama-sama Pak Syahril. Ini pun nggak masalah. Pak Syahril, kalau misalnya kita lihat tadi dari data yang kita tampung begitu ya, 1 dari 4 warga diprediksi juga mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Begitu ya Pak Syahril, tapi data itu kan tahun 2017 yang kami tampung tadi Pak Syahril. Kalau tahun 2023 bagaimana prevalensinya Pak Syahril? Ya, terima kasih Mas Agung. Bisa didengar ya? Pak Syahril. Ya, terima kasih. Bisa didengar ya? Ya, bisa didengar Pak Syahril. Silakan Pak Syahril. Okay. Kalau kita lihat kan Pak Syahril tadi 2017 mungkin banyak yang memprediksi relatif lebih sedikit begitu karena itu sebelum pandemi. Setelah pandemi katanya orang habitnya berubah, behaviornya berubah, banyak yang mager-mager diam di rumah, jangan-jangan angkanya membeludak nih lebih tinggi lagi karena banyak yang diam di rumah dan ngemil-ngemil gitu. Gimana Pak Syahril? Ya, terima kasih ya. Jadi masalah berat badan ini ada 2 yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah berat badan yang kurang ya, berat badan yang kurang, ya itu di bawah normal. Kemudian juga ada berat badan yang lebih dan sampai yang kita sebut dengan obesitas ya. Nah, 2 hal ini semua menjadi masalah ya. Kalau kekurangan berat badan juga masalah, bahkan menyebabkan bisa stunting dan seterusnya ya, atau gizi buruk. Nah, yang sekarang kita bicarakan masalah gizi lebih atau
juga yang berakibat kepada berat badan yang meningkat bahkan menjadi obesitas ya. Memang betul setelah pandemi ini kan terlihat banyak temuan-temuan atau data yang ada di beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan aktivitas di posyandu atau rumah sakit sudah mulai terlihat data dan terlihat beberapa kasus yang tidak seperti biasa itu ditemukan. Memang terjadi peningkatan ya, tidak terlalu tinggi ya, naiknya sekitar 2%-an ya dari tahun 2018 yang lalu sampai 2022 yang lalu ya. Nah ini menjadi perhatian kita bersama karena apa? Ya obesitas ini kan kalau kita melihat ada kasus yang bisa menyebabkan kematian ya, seperti kemarin, seperti yang tadi disampaikan ya. Tapi juga ada yang bisa selamat dan bahkan hidup kembali normal ya. Seperti halnya bayi Kenzi, satu lagi saya lupa namanya itu saat ini sudah turun sekali berat badan dan dengan perawatan dan pengawasan yang baik dari tim dokter dia kembali ke normal lagi. Gitu Pak. Oke, Pak Syahril, tapi faktor utama penyebab obesitasnya apa sih sebetulnya? Apakah betul hanya karena gaya hidup dan pola makan yang tidak seimbang atau seperti apa? Karena ada satu anekdot yang menyebutkan yang makan banyak aja tapi tetap kurus katanya. Ada juga yang makannya dikit, kayak saya misalkan makan dikit tapi baru dikit tapi langsung naik berat badan berapa kilo gitu. Apakah hanya karena pola makan yang tidak sehat atau memang karena ada sistem metabolisme masing-masing orang yang beda-beda gitu Pak Syahril? Iya. Jadi secara garis besar ini ada dua ya kategorinya. Satu yang disebutkan yang non-genetik, yang kedua adalah genetik ya. Genetik. Nah, yang terbanyak adalah yang non-genetik ya. Nah, non-genetik ini berkaitan dengan pola makan dan juga jenis makanan yang diberikan. Ya. Nah, untuk itu pertama dari anak-anak dulu Mas ya. Jadi anak atau bayi yang baru lahir sampai usia 2 tahun sudah ada pola makan atau minum yang sudah diberikan. Contoh, janganlah memberikan makanan apapun di bawah usia 6 bulan atau 9 bulan. Kan sudah ada aturannya. Kita harus memakai ASI eksklusif. Jadi kan banyak masyarakat itu ada yang tidak begitu paham, sehingga kalau ada anak yang nangis-nangis sedikit terus dikasih makanan, apalagi ada satu ya promosi iklan dari makanan-makanan yang diberikan yang seharusnya tidak boleh. Nah, sehingga dengan makanan yang salah pada awal ini menjadi suatu trigger atau penyebab akan terjadi berikutnya yang berakhir kepada obesitas. Ya. Nah, sedangkan yang genetik itu kelainan yang sangat jarang terjadi. Sebagai halnya kemarin contoh bayi Kenzi ya, yang anak umur 1,5 tahun dengan berat 27 kg, itu adalah kelainan genetik yang ditemukan oleh dokter anak ahli dari Rumah Sakit Cipta Solo. Itu Mas. Jadi diawali yang terbanyak adalah karena pola makan dan jenis makanan ya. Baik, jaga pola makan gitu Pak Syahril ya. Tapi kalau kita lihat tingginya prevalensi angka kasus obesitas di dunia ini bahkan sampai disoroti oleh Badan Kesehatan Dunia WHO begitu ya. Di Indonesia sendiri Pak Syahril, adakah program tertentu atau mungkin upaya-upaya terkait yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk menekan prevalensi kasus obesitas? Ya, jadi obesitas ini diawali dengan satu deteksi dini dan screening Mas ya. Deteksi dini dan screening di hulu ya, di hulu. Kalau yang di hilir itu kan kalau orang udah obesitas baru di hilir gitu tadi ya. Nah di hulu ini dengan cara apa? Mulai dari tadi bayi lahir itu ada yang disebut dengan pemeriksaan di posyandu ya atau di puskesmas yang diukur atau di screening itu melalui berat badan dan tinggi badan. Nah yang kita sebut dengan kartu menuju sehat itu Mas ya. Itu ada kurva di mana kita bisa mengawasi perkembangan bayi atau anak tersebut dalam kurun waktu 5 tahun semuanya ya. Itu kita lihat. Kalau dia masuk dalam kurva normal, maka itu bayi atau anak tersebut dalam kondisi yang bagus, normal atau sehat. Tetapi apabila dia di bawah kurva, di mana berat badannya yang tidak sesuai, apalagi dia di atas kurva karena berat badan yang itu, maka ini menjadi catatan bagi kita
terutama dari petugas-petugas dan orang tua di lapangan untuk berhati-hati. Kalau ini tidak dilakukan satu pendampingan, konsultasi, maka akan berakibat berlanjut. Apalagi kalau anak itu tidak dilakukan monitoring tiap bulan, gitu Mas. Baik Pak Sahril, terima kasih atas informasinya dan juga kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di obrolan pagi. Catatan yang menjadi penting buat kita adalah untuk mencegah ini adalah jaga pola hidup sehat begitu ya, dan tetap porsi makannya dikendalikan begitu Pak Sahril ya. Ya, dengan kartu menuju sehat ya, itu penting ya. Baik. Untuk anak dan bayi ya. Baik, terima kasih Pak Sahril atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di obrolan pagi. Selamat kembali beraktivitas Pak Sahril. Kita ke kabar haji, pemirsa. Setelah menjalani ibadah haji, banyak jemaah yang ingin pulang dengan penampilan yang menawan. Pakaian gemerlap serta berkilauan, lengkap dengan perhiasan digunakan jemaah saat ingin pulang ke kampung halaman. Kebahagiaan jemaah haji menutup rasa lelah para jemaah yang ingin pulang ke tanah air. Tidak sedikit di antara mereka menandai rasa syukur sudah berhaji dengan menggunakan pakaian khusus dan aneka perhiasan. Seperti yang dilakukan jemaah haji asal embarkasi Ujung Pandang kelompok terbang 3. Kendati baru tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pukul 11 malam, namun hal tersebut tak menghalangi mereka untuk berganti pakaian, menggunakan pakaian mewah berkilauan yang khusus dibawa dari kampung halaman. Nah, tampak beberapa jemaah haji perempuan menggunakan pakaian gemerlap dan berkilauan lengkap dengan perhiasan dari gelang, cincin, dan kalung bersusun. Wah, ini berkilauan sekali gitu ya. Ada yang pakai seperti baju jubah warna pink. Tak lupa ini ada penutup kepala yang juga senada dengan warna bajunya. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan tentunya akan ada dialog inspiratif untuk pagi ini. Tetaplah bersama kami di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Rizky Febian dan Raisa Anggiani akan tampil spektakuler di Epic Coast to Semesta Berpesta. Sama saja mantra cinta kita bekerja. And I said, why would I come back to you? Epic Coast to Semesta Berpesta. Jumat 7 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat di BTV. Seorang Pandan Nababan itu sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Saya tahu betul degup jantung daripada PDI Perjuangan. Kalau istilah Ibu Megawati, kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini. Informasi yang saya sampaikan itu tidak ada ngarang-ngarang, tidak ada bohong, itu faktanya. Siapa sosok sebenarnya pilihan Pak Jokowi? Jangan lewatkan obrolan malam bersama Christian Grich hanya di BTV. BTV pindah kanal? Tidak perlu khawatir. Scan kanal barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. BTV, bersatu menginspirasi. Melihat lebih dekat musisi-musisi yang mengguncang panggung Semesta Berpesta. Biasanya kan suka ada cerita-cerita tuh. Enggak, maksudnya keseruan di belakang panggung dan bertukar pikiran dengan mereka. Oh, I like that. Jangan lewatkan
kemeriahan di belakang panggung Semesta Berpesta di All Access. Setiap minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Asinan dan soto mie sudah biasa. Ingin tahu kuliner rahasia di sekitar Bogor? Cari Makan siap memberikan rekomendasi kuliner yang selama ini menjadi harta karunnya Kota Bogor. Dipandu oleh Anindya Salsabila, perempuan cantik dengan selera makan luar biasa. Selamat datang di Nyari Makan Bosku Semesta Berpesta. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat di BTV Bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Obrolan Pagi. Mengawali segmen 2 ini kami akan ajak Anda untuk menyimak headline apa saja nih yang ada di Harian Investor Daily edisi hari ini 6 Juli 2023. Yang pertama nih kita lihat 7 Juli ya hari ini ya. Ini ada tentang jalankan peran first mover. Bank Mandiri terus dorong ESG dan ekonomi rendah karbon. Bank Mandiri secara konsisten terus menerapkan dan mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan atau sustainable financing di Indonesia. Ada lengkap di situ ya. Kemudian ada di bagian bawah ini ada infografis. Wahai fin influencer, siap-siap diatur OJK. Dengan alasan ingin melindungi investor retail, para otoritas lembaga keuangan di sejumlah negara mulai berencana melansir BLAID yang mengatur aktivitas para financial influencer. Kalau kita lihat dari grafis nih, di bagian lebih bawah lagi ada tentang investor retail versus investor milenial dan Gen Z yang batang berwarna emas begitu ya. Ini tampak seperti tumpukan uang koin. Ini adalah dari milenial dan Gen Z gitu ya. Ternyata cukup tinggi. Ini ada 77,4% kayaknya perolehannya ya. Di rubrik market kita lihat ini ada terkait saham batubara yang mulai bangkit. Sementara dari energi, mega proyek listrikan 35.000 MW rampung 2026. Informasi selengkapnya bisa kemudian Anda simak saja langsung dengan membaca Harian Investor Daily edisi hari ini 7 Juli 2023. Pemirsa, sepatu menjadi item fashion yang tak hanya berfungsi sebagai pelindung kaki. Perkembangan fashion meningkatkan peran sepatu sebagai simbol atau identitas diri. Karena itu, bisnis ini seakan tidak ada matinya. Selalu berkembang dan menemukan pangsa pasarnya sendiri. Oke, lalu bagaimana kemudian mengelola bisnis sepatu agar terus dapat bersaing dan mendapatkan tempat di hati masyarakat? Kita simak kisahnya berikut ini. Ya, sepatu telah berkembang menjadi sarana ungkapan jati diri seseorang. Tak hanya sekedar barang pelindung kaki, dalam interaksi sosial, sepatu dapat menjadi simbol status sosial dan refleksi citra pemakainya. Segmentasi kelas sosial inilah yang kemudian dilirik oleh Teguh Naval dalam merintis bisnis sepatu. Bahkan nih, pada masa awal menjajarkan bisnis, Firya dengan panggilan Onat ini tak memiliki modal. Berafiliasi dengan seorang rekan, Ona terus terdorong mengembangkan bisnis dengan melakukan inovasi pada produknya. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan baku bekas seperti bungkus kopi dan bendera partai. Waduh, bahkan Ona tak ragu meluncurkan produk sepatu yang menggunakan bahan-bahan tak biasa seperti kain goni, handuk, dan sarung bantal. Wah, luar biasa ya. Bisa jadi keberanian dan konsistensi dalam menjalankan bisnis inilah yang menjadi modal bisnis Onat melenggang hingga hari ini. Kalau Anda punya ide bisnis apa nih? Tim Liputan, B-Universe.
Wah, tadi kita sudah saksikan bagaimana ide berani atau bisa dibilang gila gitu ya, dapat menjadi modal merintis bisnis. Bagi Anda yang masih penasaran, saya akan ajak Anda juga untuk mengobrol langsung dengan founder Brule Project, Mas Teguh Naufal atau yang biasa dipanggil dengan Mas Onad. Selamat pagi Mas Onad. Pagi Mas. Terima kasih sudah sempat hadir di obrolan pagi dari Tangerang, jauh-jauh dari subuh saya dengar tadi ya. Iya, dari jam 4. Jam 4 ke sini. Kalau tadi kita bicara sempat kita lihat tayangannya gitu ya. Sebetulnya dari mana sih ide awal untuk kemudian menggerakkan Brule Project ini? Kenapa disebutnya Brule? Brule Project sebenarnya Brule itu kan krim kopi dari, ya kan krim kopi kan. Krim brule gitu. Iya, krim brule itu, krim brule. Ya kebetulan saya suka ngopi. Ya tercetusnya dicari nama, ya udah Brule Project kayak gitu. Ya gitu sih. Ini filosofinya justru dari hobi minum atau makanan favorit, minum favorit foundernya. Iya. Nah, sebetulnya misi apa yang dibawa oleh Brule Project ini? Sebenarnya karakternya balik lagi dari nama aja tuh udah mewakili saya sendiri nih. Dan artikelnya tuh saya tuh sebenarnya tipe orang yang agak nyeleneh, absurd gitu loh. Dan pengennya tuh terlihat beda aja. Makanya ketika brand-brand lain bermain di sepatu itu kanvas, leather dan sweat, nah saya mencoba dari bahan-bahan yang lain kayak gitu. Oke, bahan-bahan yang lain ini adalah handuk, ada handuk juga, karung goni, terus dari kayak celana lepis gitu, deniman kayak celana gitu, deniman dan banyak juga sih. Oke. Ini di studio juga tampaknya udah dijejerin nih di sebelah sana. Saya mau lihat langsung. Ajak ke sana aja, boleh nggak kita ke sana ya? Oke, boleh. Lihat apa namanya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Onad, ada dari bahan-bahan yang lucu-lucu, dari handuk, kemudian juga dari karung goni ada. Terus ada dari tiker nih. Iya. Saya mau coba tunjukkan nih ke pemirsa. Ini ternyata dari bahannya tiker, kelihatan ya. Tuh, ini dari tiker dan bisa dibikinnya slip on ya? Iya, bisa slip on. Kalau ini dari, saya tahu tapi nggak boleh sebut merek. Tapi ini pasti dari apa namanya, paper bag. Tote bag ya. Goodie bagnya salah satu apa namanya brand kopi di dunia, tapi ada di Indonesia juga ya. Betul. Kemudian yang ini saya nggak bisa kelihatan di kamera nih. Ini terlalu mencolok. Belakangin kalau gitu. Dari ini. Yang ini dari sarung. Ini dari sarung. Upcycle dari sarung bekas. Ini dari sarung. Iya. Oke, tapi kenapa ini modelnya semua ini mirip slip on semua ya? Sebenarnya ada yang tali, kebetulan nggak ke bawah nih. Ada yang tali juga. Ada yang tali bukan juga. Nggak cuma slip on. Oke. Tapi kenapa misinya menggunakan bahan-bahan yang bekas pakai ini? Karena banyak juga kayak ini nih, goodie bag ini nih sebenarnya tuh ada teman ulang tahun dan ini kemungkinan dibuang nih. Oke. Yaudah saya recycle dari jadi sepatu kayak gitu. Tapi ini lucu loh pemirsa. Ini dari apa namanya, goodie bag, dan ini ada ekornya. Lucu. Ini kalau jalan gimana, tapi keinjek ya nih? Bisa sebenarnya tuh ini biar di komen sama netizen aja. Iya. Ini kocek emang. Termasuk saya juga pengennya komen aja langsung. Nah itu dia. Ada logonya lagi di belakang gitu. Kayak gitu. Produk-produk yang ini apa namanya, dipasarkan atau tidak? Bisa di custom satuan sih sebenarnya, cuma terbatas. Iya, ini custom satuan tuh bisa dibikin satuan handmade gitu. Cuma dia lebih terbatas aja karena kan kapasitasnya nggak bisa yang banyak. Prosesnya tuh lebih rumit kalau bikin sepatu-sepatu satuan kayak gini. Oke, ini lebih rumit, tetapi yang jelas sempat berhasil menarik perhatian masyarakat, minat apa namanya, warganet, netizen, karena kenyendrikannya ini. Iya, gitu. bener banget. Apa ini juga masuk dalam salah satu strategi marketing? Strategi juga sih, untuk narik traffic nih yang banyak, baru kita tembak pakai. Biar bisa kelihatan dulu nih, digantung ini dari apa namanya tadi? Ini stiker panel atau stiker mayat. Stiker panel yang ternyata bisa apa namanya, bernilai jadi sepatu. Padahal stikernya bisa jadi dapat juga gratis. Bisa gratis juga. Bisa gratis dapat ya kan, misalnya di stiker yang ada di rumah atau bisa juga diguntingin, bisa juga. ada kasih teman, kemudian ini jadi bernilai tinggi. Berapa harga jualnya biasa kalau dipasarkan yang kalau custom? Yang custom satuan ya murah kok, cuma 250.000. 250.000. Iya, murah banget. Dari stiker gratis. Iya. Bukan semuanya gratis, tapi ini ada karetnya, ada ini segala macam ya. But then ini tetap menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Iya. Bisa jadi ini kayak mind blowing gitu ya pemirsa, kalau misalnya kita pikir siapa yang ngira bahwa tikar bekas, kemudian ada kain sarung yang mungkin sudah lusuh gitu, nggak dipakai, bahkan ini ada dari tote bag gitu yang udah bisa jadi orang udah nggak akan pakai lagi gitu karena mau sekali pakai, tapi ternyata bisa dimanfaatkan dan jadi motif lucu.
motif nyentrik gitu untuk jadi sepatu. Lebih dari itu, ternyata juga ini membawa pesan bahwa sesuatu hal bisa di-recycle supaya nggak numpukin sampah. Bener nggak? Bener banget. Apakah pesan itu juga yang ingin disampaikan? Coba Itu disampaikan. Bener banget sih, kayak misalnya kita punya bahan yang ya balik lagi kayak sarung kayak gitu-gitu, itu udah pasti dibuang sih kalau ada bagian-bagian yang sobek. Nah, daripada dibuang kita bisa nge-recycle. Kita nyebutnya upcycle kali ya, ngerubah sesuatu yang lain menjadi sesuatu yang baru lagi kayak gitu sih. Jadi lebih ya bisa dipakai lagi deh. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, saya dengar Brul Project ini bukan hanya mengerjakan sepatu-sepatu yang bentuknya custom atau yang bisa di-request sesuai dengan bahan-bahan ini, tetapi ada juga yang memang mass production. Iya, ada. Sebulan bisa produksi berapa? Sebulan kita 500 sampai 1000 sih. 500 sampai 1000? 1000 pasang, iya. 1000 pasang, tapi bukan yang custom? Bukan yang custom, kalau custom dia terbatas sih. Oke. Omset berapa kalau boleh cerita? Ini kan satu sepatu 250.000. Kita langsung aja kalkulasi matematis. 250.000 dikali 500 kalau terjual habis semuanya. Waduh. Gila, satu bulan bisa sebenarnya ya 100 aja sih. Dapat 100 juta pemirsa. Satu bulan omsetnya bisa mencapai 100 juta dari sepatu. Dari tahun berapa ini Mas Onad mulai aktif untuk memproduksi sepatu-sepatu jenis slip on, juga ada yang talinya? Kita dari 2021 akhir sih. 2021 akhir November. Oke. Berarti udah yang jalan 2 tahunan ya. Jalan 2 tahun. Iya, jalan 2 tahun. Lumayan, padahal baru 2 tahun tapi sudah omset bisa sampai ratusan juta dalam satu bulan yang awalnya hanya dikerjakan oleh sendiri aja, bener nggak? Iya, sendiri. Sendiri. Tapi sekarang akhirnya sudah bisa mengajak rekan-rekan. Udah ada timnya. Oke, Beberapa orang lah. Rekan-rekan juga udah ikut join dan akhirnya bisa sepatu ini membawa orang-orang untuk berjalan-jalan kemana dengan sepatu fancy-nya ini, dengan sepatu kerennya ini. Kita akan lanjutkan dialog, tahan dulu Mas Onad, kita akan pantau dulu arus lalu lintas. Pagi ini tampaknya sudah mulai ramai juga kayaknya ini. Kita akan segera langsung bergabung dengan NTMC Polri, khususnya dari kawasan Simpang Santa Jakarta Selatan. Sudah ada Bribda Mercy di sana. Bribda Mercy, sehat Bribda Mercy? Bribda Mercy, bagaimana arus lalu lintas di sana Bribda Mercy? Silakan dengan laporan Anda. Situasi lalu lintas dari kawasan Simpang Santa Jakarta Selatan pagi hari ini sudah terpantau cukup ramai. Saat ini lalu lintas dari arah Pancoran dapat kita lihat bersama, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan lurus menuju ke arah Kebayoran Baru maupun ke arah Blok M saat ini terpantau cukup ramai dan juga sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan diperkirakan berkisar 35 sampai 40 km per jam. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Senayan dan Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini juga terpantau ramai, namun sesekali mengalami perlambatan kecepatan di masuknya antrian traffic light saja yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang selepasnya mengalir lancar. Kami menghimbau bagi pengendara juga agar tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat di sepanjang jalur ini terdapat cukup banyak area perkantoran di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Kemang melalui Jalan Wijaya 1 saat ini juga terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan terjadi kembali pada antrian traffic light saja, selepasnya mengalir lancar. Harap bagi pengendara agar selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada pada pagi hari ini. Dan juga di sini sudah ada petugas kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang akan membantu mengurai jika terjadi kepadatan yang signifikan di kawasan ini. Dan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 251 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 11 luka berat, dan 185 luka ringan. Dari 251 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Begitu kami himbau kepada para pengendara atau peserta lalu lintas agar selalu tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan serta selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya pemirsa, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribda Mercy melaporkan langsung dari Simpang Santa Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Agung di studio. Baik, terima kasih Bribda Mercy atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Kalau tadi kita sempat berbincang dengan Mas Onad, kita tahu bahwa brand-brand lokal sepatu ini bukan cuman
punya Mas Oda satu-satunya. Ada juga brand lokal yang memang bahkan sekarang konon katanya sudah mendunia, banyak fansnya. Gimana strategi Mas Oda untuk tetap bertahan, survive dan bersaing dengan brand-brand yang sudah lebih dulu ada? Nah kalau strategi saya sih tetap bikin untuk seperti konten-konten itu yang catching dan beda dari yang lain sih kayak gitu. Terus untuk menarik traffic tuh saya tuh suka bikin ya produk-produk kayak gini, cuman edisi terbatasnya. Tapi untuk yang masalnya banyak itu mungkin bahan bakunya lebih gampang dicari seperti kanvas dan sebagainya kayak gitu sih strateginya. Coba kita sambil duduk lagi. Boleh. Tapi kalau misalnya tadi yang kan custom itu kan 250.000. Kalau yang mass production yang memang bahan-bahannya relatif lebih mudah untuk didapatkan, itu harganya sama juga atau beda? Dibedain sih. Beda, lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah sih sebenarnya. Lebih murah. Dengan harga yang ditawarkan, bagaimana respon masyarakat khususnya warga Indonesia? Kayaknya ini sasaran ke kalangan milenial atau kalangan muda gitu ya? Iya sih. Gitu, anak-anak yang funky, yang gaul gitu, lagi musim. Gimana? Responnya sih bagus ya, karena dengan harga ini jualnya tuh kalau yang custom tuh 250.000, kalau yang produksinya massal tuh sekitar 199 sampai 220 lah paling. Dan dia tuh udah bisa ngedapetin sepatu yang beda dari yang lain. Karena emang di sepatu tuh emang kebanyakan tuh kanvas sih, kanvas, leather sweat. Selling point-nya adalah beda dari yang lain dan nyentrik ya? Nyentrik sih lebih kayak gitu sih. Tapi gimana dengan daya tahan? Sempat ada yang sampai customer yang komplain nggak ini ternyata rusak atau gimana gitu? Kalau dari bahan itu, kalau dari absennya ketahanan sebenarnya sama aja karena dia di bagian dalamnya itu di prosesnya tuh sama kayak sepatu biasa sih sebenarnya kayak gitu yang sih. Ada di situ tuh soalnya yang tadi saya lihat yang kita tidak bisa sebutkan namanya gitu, itu kan dari bahan kemasan kopi saset dari plastik gitu kan. Itu lucu juga sih idenya, bener-bener kayak mind blowing, tiba-tiba dari kopi saset bisa jadi bentuk sepatu gitu. Tapi ada itu ternyata yang minta. Ada. Sebenarnya kalau yang kayak gitu kan belum dilapisi sama ada tuh material yang transparan tuh. Itu akan lebih kuat. Tapi kalau yang kayak gini tuh belum dilapisi, ya nggak bisa dipakai terlalu lama sih karena kan plastik mudah sobek. Kayak gitu sih. Di caranya tuh dilapisin lagi sama material yang transparan itu biar dipakai harian nih itu lebih enak sih kayak gitu dan lebih tahan lama. Selebihnya apa yang sedang direncanakan untuk pemasaran, untuk ide produk, dan ada ide gila apa lagi yang sedang disiapkan oleh Mas Onat nih kayaknya? Ide-ide mungkin kalau sekarang mungkin lebih fokus ke ini sih, live streaming kayak gitu-gitu. Untuk artikel mungkin kita jadi di penjualan juga melalui live streaming? Live streaming juga. Untuk strategi ya, kita lagi fokus ke live streaming sih. Mungkin kalau artikel baru belum terlalu gimana-gimana sih, mungkin ada bulan depan atau sebulan atau 2 bulan lagi sih, kayak gitu sih. Yang pengen sesuatu yang nyentrik gitu bisa mulai dicari, ada di marketplace, tetapi ini juga bisa jadi inspirasi bagi Anda pemirsa untuk bisa menciptakan hal-hal baru dari barang yang bekas ternyata. Terima kasih sekali sudah menginspirasi kita pagi hari ini, Mas Onat. Kalau kita lihat ini juga bisa jadi ide bisnis pemirsa di rumah dimanapun berada begitu ya. Benar banget. Dari barang bekas bisa dijadikan sepatu, kalaupun tidak untuk dipasarkan bisa bikin sendiri. Gampang atau enggak? Tapi itu satu sepatu, kalau untuk sepatu susah. Tapi kan bisa dibuat lebih mudah kayak tas misalkan. Itu lebih mudah dan mesinnya tuh ya cukup satu mesin. Tapi kalau sepatu mesinnya lebih banyak dan lebih rumit sebenarnya. Lebih kompleks, tetapi bisa dilakukan gitu. Cuman nggak bisa pakai tangan aja ya. Nggak bisa, kayak gitu sih pakai mesinnya. Kalau gitu terima kasih Mas Onat atas kesediaan Anda bergabung bersama kami di obrolan pagi kali ini. Sudah menginspirasi kita semua, sudah menyampaikan tadi ide-ide bisnis yang bahkan mind blowing bagi kita semua. Selamat pagi Mas Onat ya. Nanti kita ngobrol lagi. Iya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pasca pandemi COVID-19, sektor pariwisata di Pulau Bali pulih 80%, di mana proses pemulihan tersebut mulai terlihat sejak pertengahan tahun 2022 atau saat pertama kali Bali kembali dibuka untuk para wisatawan lokal maupun mancanegara. Meski pemerintah telah secara resmi mencabut status pandemi di Indonesia, sektor pariwisata di Pulau Dewata belum pulih 100%. Berdasarkan data Asita Bali, pemulihan sektor pariwisata saat ini berada di angka 80%. Meski demikian, Asita Bali tetap optimis bahwa sektor pariwisata khususnya di Bali dapat kembali bergairah seperti sedia kala. Karena itu, para pelaku usaha
untuk terus semangat melakukan promosi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk menarik wisatawan selalu rindu kembali ke Bali. Destinasi Bali ini menjadi sebuah destinasi yang sudah dikenal di mancanegara, di seluruh dunia bahkan. Oleh karena itu, jangan sampai destinasi ini tercoreng hanya segelintir orang yang memanfaatkan momen di sebuah media sehingga Bali ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita masih akan kembali lagi tetap bersama kami di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Rizky Febian dan Raisa Anggiani akan tampil spektakuler di Epic Coast to Semesta Berpesta. Sama saja mantra cinta kita bekerja. And I said, why would I come back to you? Epic Goes to Semesta Berpesta. Jumat 7 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat di BTV. Seorang Pandan Ababan itu sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Saya tahu betul degup jantung daripada PDI Perjuangan. Kalau istilah Ibu Megawati, kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini. Informasi yang saya sampaikan itu tidak ada ngarang-ngarang, tidak ada bohong, itu faktanya. Siapa sosok sebenarnya pilihan Pak Jokowi? Jangan lewatkan obrolan malam bersama Christian Grich hanya di BTV. BTV pindah kanal? Tidak perlu khawatir. Scan kanal barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. BTV bersatu menginspirasi. Melihat lebih dekat musisi-musisi yang mengguncang panggung Semesta Berpesta. Biasanya kan suka ada cerita-cerita tuh. Enggak, maksudnya keseruan di belakang panggung dan bertukar pikiran dengan mereka. Oh, I like that. Jangan lewatkan kemeriahan di belakang panggung Semesta Berpesta di All Access. Setiap minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Asinan dan soto mie sudah biasa. Ingin tahu kuliner rahasia di sekitar Bogor? Cari Makan siap memberikan rekomendasi kuliner yang selama ini menjadi harta karunnya Kota Bogor. Dipandu oleh Anindya Salsabila, perempuan cantik dengan selera makan luar biasa. Selamat datang di Nyari Makan Goes to Semesta Berpesta. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat di BTV Bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda sudah bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Anda pecinta unggas, bisnis peternakan burung unta ini terbilang menjanjikan. Kalau tadi bisnis sepatu, kita coba lihat unit bisnis lain. Ini adalah bisnis tentang perawatan unggas. Karena memang untuk merawatnya juga hampir sama dengan unggas lainnya. Tapi unggas terbesar tersebut di dunia ini memiliki nilai jual yang tinggi. Bahkan harganya mencapai puluhan juta rupiah per ekor. Wah, berikut kisah inspiratifnya untuk Anda.
Jadi tahun 2012 kita merantau ke Yogyakarta dan kita mencoba untuk merintis usaha ayam hias dengan modal hanya 25.000 saat itu. Jadi kita membeli ada namanya ayam Polandia, kita besarkan, kita jual dan kita telateni hingga akhirnya kita bisa menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan kaki, dia akan membunuh lawannya dengan kaki, tapi ketika kakinya ini tadi cedera, keseleo, kena paku, kena duri, kena benda tajam yang akhirnya menyebabkan kakinya ini tidak memiliki kekuatan yang bagus, dia berpotensi pincang dan akhirnya ketika dia pincang, dia tidak bisa lagi berdiri. Sulit sekali untuk dia bisa berdiri ketika salah satu kakinya itu dia cedera. Oh iya, burung unta termasuk dalam jenis burung purba. Siapapun boleh merawatnya, tapi pastikan asal-usul burung unta yang diternakan ya. Setiap hewan-hewan eksotis atau hewan-hewan yang aneh, unik, dan langka itu harus memiliki bukti asal-usul. Ya kan? Jadi jangan sampai kita memiliki dengan cara yang ilegal. Nah, jadi itu bukti asal-usul yang sah dan kita bisa pertanggungjawabkan secara hukum. Saat ini, pemesan burung unta masih seputar lokasi wisata mini zoo hingga kolektor hewan. Tapi, burung unta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Satu ekor burung unta dewasa harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Meski tergolong burung hias, burung unta ini kedepannya dapat dimanfaatkan bulu, kulit, serta daging dengan kualitas premium dan harga yang fantastis. Gimana? Anda tertarik ternak burung unta? Oleh Nawi Wisana, Yogyakarta. Bobotnya sampai 200 kg dan tingginya tadi bahkan lebih tinggi dari pengelolanya gitu ya. Waduh, ini juga jadi bisa ide bisnis yang menjanjikan. Kita ke informasi lain kalau gitu pemirsa. Bersyukurlah Anda yang hidup di dekat fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, fasilitas kesehatan yang kurang merata ini kemudian membuat warga sulit berobat, bahkan untuk melahirkan. Nah, beruntung ada sosok bidan, Mega Armin, yang rela bertaruh nyawa melewati jalur ekstrim dengan motor trail. Informasi ini, kisah inspiratif ini juga sekaligus akan menjadi penutup jumpa kita di obrolan pagi hari ini. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Haryasya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, Twitter, kemudian juga dari YouTube gitu ya. Jaga kesehatan, tetap semangat di BTV, bersatu menginspirasi. Jika Anda menyangka wanita ini adalah pembalap motor cross, Anda jelas salah besar. Bertaruh nyawa melewati jalan terjal, licin, terhalang pohon yang roboh, hingga jatuh berkali-kali harus dilalui Mega Armini saat bertugas sebagai bidan di Gunung Bohong Lagi, Desa Bantocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Wanita yang sudah 13 tahun mengabdi sebagai bidan desa ini mengaku senang merasa terpanggil jiwanya sebagai pelayan kesehatan. Hal ini ia lakukan karena belum meratanya penyebaran tenaga dokter di daerah. Terlebih lagi, sebagian jalan di desanya sulit dijangkau dengan mobil dan masih masuk kawasan hutan, sehingga belum memiliki aksesibilitas yang baik. Saya mengabdi di kampung sudah kurang lebih 13 tahun yang lalu. Karena memang dari kecil kan kebetulan rumah itu berdampingan dengan pustu. Terus pustu itu kemarin kosong. Jadi waktu kecil saya bercita-cita semoga besar nanti saya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di
daerah saya, karena kemarin-kemarin kan ada beberapa bidan ditempatkan, cuma mungkin 1-2 tahun sudah pindah, tidak ada yang bisa bertahan bekerja di pelosok. Tak kenal waktu, bidan Mega kerap menerobos hutan saat malam hari ketika mendapat kabar ada warga desa yang ingin melahirkan. Kendati demikian.